Seorang pria bernama Katsumoto sedang bermeditasi di atas sebuah bukit. Di tengah ketenangannya, ia seakan-akan melihat sebuah mimpi tentang seekor harimau putih yang sedang dikelilingi oleh para samurai. Kita kemudian berpindah untuk memperkenalkan tokoh utama dari film ini. Ia bernama Kapten Nathan Altern. Setelah pensiun dari dunia militer, sehari-hari ia bekerja sebagai brand ambasador senjata api. Di tahun 1876, Nathan terkenal sebagai pahlawan Amerika yang gagah berani karena berhasil mengalahkan ribuan suku Indian. Dan orang-orang sangat menantikan setiap kisahnya. Tapi yang mereka tak ketahui adalah Nathan sangat membenci perbuatannya di masa lalu. Makanya ia sering mabuk-mabukan demi menghilangkan mimpi buruknya. Capacity accurate. 400 yards, 1 round per second. Cocking action. God bless you all. Begitu pulang kerja, seorang teman lama Nathan bernama Zeb menghampirinya untuk menawarkan pekerjaan. Singkat cerita, malam itu Nathan dibawa ke sebuah restoran. Di sana disambut hangat oleh mantan pimpinannya bernama Kolonel Koster. Ternyata Nathan diundang untuk bertemu penasehat Kaisar Jepang bernama Omura. Sejauh ini Jepang sudah berkembang cukup pesat berkat kerjasamanya dengan berbagai negara. Dan kali ini Omura meminta bantuan Nathan untuk melatih pasukannya melawan para pemberontak. We will pay you $400 a month. 5 for each. Dengan bayaran puluhan kali lipat dari gajinya saat ini, Nathan pun setuju. Saat makan malam, Nathan sempat menertawai Kolonel Koster yang membanggakan masa lalu mereka. Padahal ia tahu betul apa yang mereka lakukan di masa lalu adalah perbuatan tidak terpuji. And you assured us of his participation. So what do you say we put the past behind us? For $500 a month, I'll kill whoever you want. I'd happily kill you for free. Sepanjang pelayaran menuju Jepang, Nathan kembali terngiang-ngiang soal masa lalunya. Ia khawatir jangan sampai hal yang sama kembali terulang. Dirinya bahkan merasa sangat malu untuk mengenakan kembali pakaian militernya. Setelah berlayar sekian lama, Nathan dan teman-temannya berhasil tiba di pelabuhan Yokohama. Ia langsung disambut oleh seorang penerjemah bernama Graham. Selesai bersih-bersih, mereka semua dibawa menghadap sang kaisar. Tak ada percakapan yang penting, yang ada sang kaisar malah kembali memuji Nathan akan kisah heroiknya di masa lalu. Tapi saat orang-orang memuji keberaniannya, Nathan hanya bisa tertunduk malu. You little bastards! Singkat cerita, selama 6 bulan Nathan melatih penduduk Jepang cara berperang menggunakan senjata api. Hampir semua yang Nathan didik adalah orang awam yang direkrut untuk menjadi tentara. Kebanyakan dari mereka bahkan mantan budak. By the way, pasukan pemberontak akan mereka hadapi ternyata dipimpin oleh Katsumoto, orang yang tadi kita lihat di awal film. Uniknya, Katsumoto dahulu adalah samurai kepercayaan kaisar. He uses no firearms. You see, well, the general and Katsumoto fought together for the emperor. He is samurai. Mendengar cerita itu membuat Nathan semakin penasaran siapa sosok Katsumoto dan apa itu samurai. Nathan memang terkenal sebagai kapten yang cerdas. Setiap akan berperang, ia selalu mencari tahu setiap detail dari musuhnya. Malam itu, saat mabuk, Nathan jadi teringat kejadian di masa lalu saat Kolonel Koster memerintahkannya untuk ikut dalam pembantaian suku Indian. Ia sempat menolak karena yang akan mereka bantai tak memberikan perlawanan sama sekali. Kala itu, tanpa rasa bersalah, Kolonel Koster menyuruh seluruh bawahannya untuk membunuh wanita dan anak kecil. Keesokan paginya, Nathan dapat perintah untuk mempersiapkan anggotanya pergi melawan pasukan pemberontak yang menyerang di perbatasan. Akibat serangan tersebut, proyek kereta api mereka jadi terhambat. Nathan menolak keras perintah yang diberikan karena pasukan yang ia latih belum siap sama sekali. Kolonel Koster yang keras kepala tetap bersikeras. Akhirnya, Nathan menunjukkan argumentasinya melalui praktek langsung.
Tapi walaupun sudah ditunjukkan sedemikian rupa, Kolonel Koster tetap bersikeras dengan perintahnya. Alhasil mau tak mau mereka semua akhirnya berangkat ke perbatasan. Nathan sebenarnya tak ingin ikut perang, tapi tak satupun dari para petinggi militer Jepang yang mampu mengarahkan anggotanya dalam menggunakan senjata api. Kolonel Koster dan Omura memilih untuk memantau hasil perang dari tempat yang aman, sedangkan Nathan memilih untuk tetap di lokasi demi memastikan kesiapan anak didiknya. Semua anggota Nathan belum ada yang pernah ikut dalam medan pertempuran. Jadinya mereka ketakutan ketika akan menghadapi para samurai. Saking gugupnya mereka bahkan menembak sebelum diperintahkan. Alhasil tak satu pun peluru yang mengenai musuh. Dan ujung-ujungnya formasi mereka hancur total. Semua pasukan Nathan lari kocar-kacir. Sebagian besar dari mereka langsung dibantai oleh para samurai yang datang dari belakang. Sedangkan sebagian kecil malah diam-diam kabur. Satu-satunya yang menemani Nathan di garda terdepan adalah Zeb. Tapi ia pun akhirnya tewas akibat tak kuasa melawan jumlah pasukan musuh yang menggempur mereka. Nathan akhirnya terpojok. Ia berusaha mengayunkan tombak sana-sini demi bertahan hidup. Dan Katsumoto melihat kejadian ini seakan-akan dejavu dengan mimpinya tentang harimau putih. Tapi karena masih ragu akan arti dari mimpinya, ia pun membiarkan adik iparnya untuk melakukan eksekusi. Katsumoto memutuskan untuk menjadikan Nathan sebagai tahanan perang. Sedangkan jenderal yang selamat dari pertarungan tadi memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara harakiri. Singkat cerita, setelah berkuda selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di desa yang dipimpin oleh Katsumoto. Begitu tiba di sana, Nathan langsung diinterogasi, tapi ia lebih memilih untuk diam. What is your name? Luka-luka Nathan segera diobati oleh adik Katsumoto bernama Taka. Diam-diam, ia juga mengambil buku diari Nathan yang di dalamnya tertulis jelas terkait masa lalunya. Buku itu Katsumoto baca selama Nathan sedang dalam perawatan, dan dari situlah ia mulai memahami apa makna dari mimpinya. Tapi di lain sisi, beberapa samurai di desa tidak setuju dengan tindakan Katsumoto yang memaafkan Nathan, padahal jelas-jelas telah membunuh beberapa prajurit mereka. Nathan sendiri mulai kembali dihantui dengan masa lalunya. Makanya ia memohon agar diberikan sake. Awalnya Taka mencoba mengikuti kemauannya, tapi lama-kelamaan ia sadar kalau Nathan mengalami kecanduan alkohol dan memutuskan untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Namun tentu saja itu bukanlah hal yang mudah, karena Nathan jadinya sering berhalusinasi terkait penyesalannya di masa lalu. Dan setelah seminggu lebih, akhirnya keadaan Nathan mulai membaik secara fisik dan mental. Pagi itu ia memutuskan untuk mulai berkeliling desa. Baru kali ini ia mendatangi sebuah desa yang sangat unik. Dan begitu ia kembali ke dalam rumah, ia tak sengaja melihat baju zirah percis seperti yang musuhnya terakhir gunakan. Nathan kemudian dipanggil menghadap Katsumoto di sebuah kuil. Disinilah keduanya mulai saling berkenalan. Tak dipungkiri Nathan merasa curiga dengan sikap ramah musuhnya. Apalagi pasti ada maksud tertentu mengapa ia dibiarkan hidup. Namun sampai akhir percakapan, Katsumoto tak memberikan jawaban. I have questions. I have introduced myself. Who's the warrior in the red armor? I thought it was white. Her name is Taka. Setelah mengetahui kalau Taka ternyata adalah istri dari prajurit yang ia bunuh, membuat Nathan merasakan malu yang luar biasa. Sejauh ini, Taka benar-benar sudah merawatnya dengan sangat baik. Tapi jangan salah, Taka melakukan semua itu akibat tak bisa menolak perintah kakaknya sendiri.
Singkat cerita, sore itu ketika putra sulung Taka sedang bermain pedang kayu bersama temannya, Nathan tak sengaja lewat dan malah disuruh mengetes kemampuan bertarung para anak kecil di desa tersebut. Di tengah pertarungan, tiba-tiba tangan kanan Katsumoto bernama Ujio merasa tersinggung dengan sikap Nathan yang berani-beraninya mengajari anak-anak mereka cara menggunakan katana. Sekalipun sudah menerima beberapa pukulan, Nathan tak kunjung menyerah. Ia terus bangkit dan mencoba melawan Ujio. Pemandangan ini tak umum bagi para samurai karena biasanya mereka akan merasa malu setelah dikalahkan sekali. Hingga akhirnya pertarungan terhenti akibat Nathan jatuh pingsan. Keesokan harinya Nathan kembali mendatangi Katsumoto. Keduanya saling berbincang tentang berbagai hal, tapi ujung-ujungnya Nathan kembali dibuat bingung mengapa dirinya dibiarkan hidup. Katsumoto kemudian berjanji akan membawa Nathan kembali ke Yokohama saat musim semi tiba. What the hell am I doing here? Until that time, you are here. Sambil menunggu waktu itu tiba, Nathan memutuskan untuk menjalani takdirnya. Yang unik adalah Nathan semakin penasaran tentang arti dari samurai. Ia juga takjub dengan orang Jepang yang sangat menekuni pekerjaannya. Setiap ada pertanyaan yang mengganjal di pikirannya, Nathan mendatangi Katsumoto untuk mencari jawaban. Di lain sisi, sebagai seorang prajurit, Nathan tak ingin membiarkan waktunya habis begitu saja. Makanya ikut belajar cara menggunakan katana bersama warga desa. Dan akhirnya, setelah beberapa bulan, Nathan mulai belajar banyak hal. Don't mind it. Aneh rasanya karena hampir semua orang di desa menyambut Nathan dengan sangat ramah. Bahkan anak-anak Taka yang awalnya merasa benci, lama-lama malah merasa nyaman dengan kehadirannya. Satu-satunya yang tak ingin berbicara dengan Nathan sampai saat ini hanya Taka. Maklum saja karena ia adalah orang yang membunuh suaminya. Taka adalah adik dari Katsumoto. Berulang kali ia memohon agar dendamnya dibalaskan. Tapi Katsumoto mengingatkannya kalau apa yang Nathan lakukan tak lebih dari insting bertahan hidup, dan itulah yang terjadi pada setiap peperangan. Kata-kata Katsumoto ini mungkin sudah diterima oleh adiknya, tapi lama-kelamaan Taka mulai melihat sosok Nathan yang berhasil menghibur kedua putranya di tengah duka cita. Mueru. Also called watashi. Hidaga. Mueru. Nathan sadar kesalahannya di masa lalu adalah sesuatu yang harus ia tebus, paling tidak dengan meminta maaf ke Taka. Makanya siang itu, dengan bahasa Jepangnya masih sangat terbatas, Nathan mengatakan penyesalan terbesarnya atas kematian suami Taka. Gomen nasai. Tak terasa Nathan sudah menghabiskan waktu 6 bulan lebih di desa Katsumoto. Ini pertama kalinya ia menetap di suatu tempat untuk waktu yang cukup lama. Hal yang paling aneh baginya saat ini, ia tak merasa seperti tahanan perang. Malah ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Longest I have stayed in one place since I left the farm at 17. Spiritual in this place. Hampir tiap hari Nathan menghabiskan waktunya untuk berlatih pedang. Dan akhirnya ia kembali diberikan kesempatan untuk berduel bersama Ujio. Sekalipun sudah berkembang cukup jauh, Nathan tetap saja tak bisa mengalahkan gurunya. Tapi ketika ia mencoba menenangkan pikirannya, tiba-tiba ia mampu mengeluarkan potensi yang orang tak sangka-sangka. Malam itu, warga desa berkumpul untuk menonton sebuah pertunjukan. Katsumoto ikut tampil demi menghibur warganya. Tapi di tengah hiburan, tiba-tiba beberapa ninja muncul dan menghabisi para penjaga. Mereka datang untuk mengincar Katsumoto. Nathan segera menyelamatkan Taka dan kedua putranya. Para ninja akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyian mereka demi bisa segera menghabisi nyawa Katsumoto. Ujio bersama pasukan pengawalan berhasil menahan sebagian serangan yang datang, sedangkan Katsumoto berhasil diungsikan ke dalam rumah.
Sayangnya jumlah pasukan ninja ternyata cukup banyak. Bahkan Nathan mati-matian untuk melindungi Taka bersama putranya. Para pengawal yang berjaga di sekitar Katsumoto telah tewas. Kini nyawanya dalam bahaya. Untung saja Nathan segera datang memberikan bantuan, dan keduanya saling membahu menghadapi para musuh. Para ninja semalam ternyata dikirim oleh Omura dan bukan atas perintah sang kaisar. Katsumoto tak pernah melawan kerajaan. Ia hanya melawan Omura yang selama ini memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan dari rakyat Jepang atas nama perkembangan ekonomi. Dari sinilah Nathan sadar siapa penjahat sebenarnya. Di akhir percakapan Nathan diberitahu kalau waktunya untuk pulang telah tiba. We leave tomorrow. When I took this, you were my enemy. Keesokan paginya Nathan berpamitan ke Taka. Tak lupa ia mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sudah merawatnya dengan tulus. Diam-diam Taka merasa sedih karena akan ditinggal pergi. Bahkan anak-anaknya juga merasakan hal yang sama. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di kota Yokohama. Kedatangan Katsumoto dan anggotanya membuat heboh seisi kota. Sayangnya, ini juga berarti akhir dari perjalanan Nathan bersama para samurai. Mereka pun berpisah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Katsumoto datang ke kota untuk menghadap langsung ke sang kaisar demi membicarakan sesuatu. Sedangkan Nathan segera kembali ke markas militer untuk bersiap-siap pulang kembali ke Amerika. Tapi tiba-tiba ia dikagetkan dengan pemandangan tentara Omura yang kini bahkan sudah memiliki meriam serta senapan mesin. Semua itu ia bawa dari negara-negara Eropa demi menghadapi Katsumoto. Ogren, my God, you are alive. With those savages, I can only imagine. Katsumoto ternyata adalah orang yang mengajari sang kaisar cara bertarung. Sampai saat ini ia masih memiliki posisi sebagai salah satu penasehat kerajaan. Sejak awal, kaisar hanya ingin agar negaranya bisa berkembang seperti negara-negara barat. Omura yang melihat potensi itu berhasil jadi penghubung untuk mendapatkan berbagai teknologi negara barat. Tapi masalahnya karena sibuk meniru negara barat, mereka jadi rela menghancurkan masyarakat serta budayanya sendiri. Omura sejak awal sangat kagum dengan kemampuan Nathan, apalagi setelah perkataannya kemarin terbukti benar. Makanya siang itu ia kembali mendapat tawaran untuk memimpin pasukan Omura melawan Katsumoto. Sayangnya tawaran itu langsung ditolak oleh Nathan. Dan dari sikapnya itu, Omura jadi sadar kalau Nathan sudah dipengaruhi oleh para samurai. Then we will make a new contract. Kebencian Omura terhadap para samurai semakin mendalam. Tiba-tiba ia kembali mengeluarkan perintah untuk menindas para samurai yang berada di kota. Demi bertahan hidup, mau tak mau mereka harus mengikuti peraturan yang ada. Walaupun apa yang menimpa para samurai saat ini sangat menodai kehormatan mereka. Di saat yang sama saat ini Katsumoto diundang untuk ikut rapat bersama para penasehat kerajaan. Tapi baru juga tiba, Katsumoto sudah adu mulut dengan Omura, yang membuatnya semakin sakit hati karena sang kaisar malah lebih memihak ke Omura. Padahal beberapa saat tadi sang kaisar bilang membutuhkan masukannya. Berita mengenai pertemuan tadi langsung sampai ke telinga Nathan melalui Kolonel Koster. Ia bilang Katsumoto saat ini sedang ditahan oleh Omura dan sebentar lagi akan dibunuh. Mendengar hal itu, Nathan segera pergi untuk menyelamatkannya. Tapi sejak tadi Nathan sudah dibuntuti oleh beberapa pasukan Omura. Masalahnya, Nathan sama sekali tak membawa senjata. Seorang diri Nathan berhasil merebut senjata musuhnya lalu membantai mereka semua. Ia pun sempat kaget melihat hasil latihannya bersama para samurai.
Katsumoto saat ini sedang ditahan di sebuah rumah yang dijaga ketat oleh puluhan pasukan Omura. Untuk bisa masuk ke sana, Nathan meminta bantuan Graham, berpura-pura sebagai delegasi Amerika untuk Jepang. Nathan juga berhasil menyeludupkan Ujio dengan berpura-pura sebagai tukang foto. Dan dalam waktu singkat, mereka berhasil menghabisi para penjaga di dalam rumah. Putra Katsumoto bernama Nobutada bersama pasukan pemanah lainnya berhasil menghentikan tembakan musuh dan membuka celah untuk kabur. Sayangnya ketika mereka semua berhasil kabur, Nobutada sendiri malah terkena tembakan. Nathan pun segera memberikan pertolongan. Tapi berdasarkan luka tembakan tadi, Nobutada tak bisa lagi diselamatkan. Makanya dibanding ikut kabur, ia lebih memilih untuk mengorbankan nafas terakhirnya agar mereka semua bisa kembali ke desa. Jika diartikan, kata samurai itu berarti untuk melayani. Selama 900 tahun para samurai telah melayani sang kaisar. Dan jika memang tak lagi dibutuhkan, Katsumoto ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi Nathan tiba-tiba berhasil mengubah pemikiran tersebut. We will make the Emperor hear you. Kematian Nobutada membawa kesedihan yang mendalam bagi Taka dan putranya. Tapi putra sulung Taka lebih sedih lagi ketika ia mengetahui kalau Nathan bersama penduduk desa akan berperang melawan pasukan Omura. Ia khawatir kalau Nathan akan juga ikut tewas dalam peperangan. Singkat cerita, pasukan Omura tiba di lembah yang tak jauh lagi dari desa. Jumlah mereka ada ribuan orang. Secara jumlah, para samurai kalah jauh. Karena Katsumoto bilang mereka hanya ada 500 orang. Nathan kemudian bercerita tentang legenda perang Thermopylae, di mana 300 pasukan Yunani melawan ratusan ribu tentara Persia, yang pada intinya mereka akan menggunakan kesombongan musuh sebagai senjata makan tuan. I'm overconfident we use that. I think a man does what he can until his destiny is revealed. Persiapan pun dimulai. Tak ada yang tahu hasil dari peperangan nanti. Tapi satu hal yang pasti, para samurai tak gentar sama sekali menghadapi jumlah yang jauh di atas mereka. By the way, Graham sejak pelarian kemarin ikut bersama Nathan untuk mengabadikan perjuangan para samurai. May 25th, 1870. I do not presume to understand the course of my life. Singkat cerita, hari peperangan pun tiba. Pagi itu Taka memanggil Nathan. Ia mempersilahkan Nathan untuk menggunakan pakaian perang almarhum suaminya. Bahkan Taka sendirilah yang membantu Nathan mengenakan pakaian tersebut. Tak ada yang tahu apakah Nathan berhasil selamat atau tidak sebentar. Maka dari itu, Taka memberikan pelukan terakhirnya. Sebelum perang dimulai, Katsumoto memberikan Nathan sebuah katana sebagai tanda bahwa sekarang ia juga adalah seorang samurai. Dan akhirnya mereka semua berangkat ke medan pertempuran. Zaman dulu ada yang namanya adab dalam perang, di mana sebelum perang dimulai, petinggi dari kedua kubu akan maju demi negosiasi ulang. Katsumoto dan Nathan maju mewakili para samurai. Kolonel Koster tak menyangka kalau Nathan berpindah haluan. Ia bahkan sempat mengancam tak akan mengampuninya jika bertemu di medan perang. Tapi Nathan menanggapinya dengan santai. By the way, begitu kembali ke tengah pasukan, Nathan memberikan semua jurnalnya ke Graham. Kebetulan ia adalah seorang penulis buku. Seandainya para samurai akhirnya musnah dari tanah Jepang, paling tidak sejarahnya bisa disampaikan melalui tulisan Nathan. Begitu perang dimulai, tanpa ragu Omura langsung memerintahkan pasukannya untuk menembakkan meriam. Sekalipun itu senjata yang cukup mengerikan, tapi para samurai tak gentar sama sekali. Mereka tetap di posisinya masing-masing sampai pasukan yang membawa obor tiba untuk memicu asap. Dari sana, seluruh samurai memutuskan untuk berpindah ke pos 2. Omura senangnya bukan main dan mengira para samurai sedang ketakutan, sehingga langsung mengerahkan semua pasukan penembaknya maju tanpa perhitungan yang matang.
Sejak awal Nathan sudah mengatur taktik jenius. Beberapa kelompok samurai sengaja bersembunyi di balik bukit, dan yang musuh lihat hanyalah para pasukan pemanah. Pasukan penembak Omura begitu sampai di balik bukit langsung kembali melepaskan tembakan. Nathan sengaja memancing mereka menghabiskan amunisinya, dan begitu selesai, jebakan pun dimulai. Begitu mereka panik karena kebakaran, pasukan pemanah kemudian melancarkan serangan bertubi-tubi dan langsung menghabisi ratusan pasukan musuh. Koster sudah menduga kalau ini pasti ulah Nathan dan mencoba memperingatkan Omura akan jebakan lainnya. Tapi karena terlalu percaya diri dengan kekuatan pasukannya, Omura malah meminta Koster mengirimkan 1 batalion lagi maju ke depan. Di lain sisi, Nathan bersama Katsumoto akhirnya keluar dari persembunyian mereka karena pasukan musuh sudah cukup dekat untuk mereka bantai menggunakan katana. Perlu diingat, sekalipun mereka telah mengalahkan banyak musuh, tapi jumlahnya masih belum seimbang. Dan 1 samurai artinya harus mengalahkan tak kurang dari 10 tentara musuh. Makanya tak sedikit dari mereka yang mati dikeroyok. Tak lama kemudian pasukan susulan Omura muncul dan Nathan kembali memberikan aba-aba agar pasukan berkuda yang dipimpin oleh Ujio keluar dari persembunyiannya. Nathan bersama Katsumoto saling membahu di medan pertempuran. Mereka berjuang mati-matian hingga akhirnya pasukan musuh memutuskan untuk mundur. Mereka semua kabur kembali ke barisannya. Tapi tetap saja, pertempuran hebat ini telah memakan banyak korban. Para samurai yang selamat diperkirakan hanya ada 150 orang, sedangkan Omura masih memiliki 2000-an tentara. Maka dari itu, Katsumoto menyuruh Nathan untuk segera kabur demi menyelamatkan diri. Tapi sayangnya tawaran itu Nathan tolak karena sejak awal ia sudah berniat untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama para samurai. Pertarungan fase selanjutnya dimulai. Tak ada lagi trik khusus di balik zirah mereka. Yang ada hanya tekad yang kuat dan yakin semua akan baik-baik saja. Kolonel Koster diperintahkan langsung oleh Omura untuk memimpin pasukannya. Ia terlihat sangat panik dan tak menyangka kalau semua kemajuan teknologi yang didapatkan dari negara barat belum sanggup untuk mengalahkan para samurai. Meriam kembali ditembakkan. Begitu juga dengan ratusan senjata api milik pasukan musuh. Katsumoto bersama para samurai tetap maju dan yakin bisa sampai ke baris pertahanan musuh. Tak dipungkiri ada puluhan samurai yang langsung tewas akibat digempur tiada henti. Tapi sampai akhir mereka tetap maju. Dari jauh Nathan sudah mengincar Kolonel Koster. Dan begitu sudah cukup dekat, ia langsung melemparkan katananya. Katsumoto dan Nathan mengincar meriam serta alat berat dari pasukan musuh. Tapi begitu senapan mesin itu ditembakkan, mereka semua langsung tak berdaya. Para samurai dihujani peluru hingga terjatuh dari kudanya. Tak sampai sana, mereka semua dihabisi tanpa ampun. Dan pemandangan itu menyayat hati seorang jenderal yang dulunya adalah seorang samurai. Ia baru sadar kalau mereka telah membantai para pejuang yang sampai saat ini rela mati demi sang kaisar. Akibat menerima berbagai serangan musuh, kini nyawa Katsumoto tak mungkin lagi bisa diselamatkan. Di saat-saat terakhirnya ia meminta bantuan Nathan untuk melakukan seppuku, di mana ia lebih memilih mati terhormat di tangannya sendiri dibanding harus dibunuh oleh Omura. Tak ada penyesalan di matanya, yang ada Katsumoto malah bangga bisa berjuang hingga titik darah penghabisan. Seluruh tentara Omura yang melihat pemandangan ini jadi teringat siapa sosok Katsumoto. Seketika semua orang bersujud sebagai tanda penghormatan sekaligus duka mendalam atas meninggalnya mantan pahlawan terbaik kaisar.
Beberapa hari kemudian saat Kaisar sedang menerima perwakilan diplomatik Amerika, tiba-tiba Nathan muncul untuk menghadap. Ia datang membawa katana milik Katsumoto. Sebelum meninggal, Katsumoto sempat berpesan agar katananya diberikan ke sang Kaisar, yang dahulu adalah mantan muridnya. Katana itu ia berikan agar Kaisar selalu mengingat para samurai yang telah melindungi kerajaan ini selama ratusan tahun. He would have wanted you to have it. You were with him at the end? And fought against you. Omura naik pitam dan panik secara bersamaan karena sang Kaisar tiba-tiba berani mengambil keputusan sendiri. Padahal selama ini ia selalu mendengarkan para penasihat kerajaan, berhubung umurnya yang masih belia. Tapi sekarang Kaisar yakin siapa yang harusnya ia dengarkan dan siapa yang harusnya ia lawan. Sang Kaisar memiliki mimpi untuk menyatukan masyarakat Jepang hingga menjadi sebuah negara. Tapi karena terlalu ambisius, ia jadi lupa akan jati diri bangsanya. Sejak saat itu, Omura bukan lagi penasihat kerajaan. Hartanya bahkan akan disita untuk dibagikan ke masyarakat miskin. Tell me how he died. I will tell you how he lived. And so the days of the samurai had ended. Graham yang menyaksikan semua kejadian ini jadi kagum akan Nathan dan perjalanannya bersama para samurai. Singkat cerita, setelah pulih total, dibanding kembali ke Amerika, Nathan memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia menemukan kedamaian, di mana orang yang ia cintai saat ini berada. Dan tempat itu adalah desa Katsumoto. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.